satu di dalam. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Setelah kami mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kami, Ibu Marni, juga Ibu Agustina, bagaimana Tuhan membawa mereka untuk kembali ke Lauci, mengantarkan Feni ke sana Tuhan, dan boleh mengunjungi jemaat Tuhan yang ada di sana. Bersyukur Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa melalui hamba-hambamu ini, juga Tuhan untuk pelayanan yang ada di sana. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirman Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah bejana hati kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, boleh saya share screen ya, Pak? Ya. Silakan Ibu. Silakan. Oke. Ya, apakah sudah muncul share screen saya? Belum. Udah. Sudah? Ya, Sudah. Oke. Ya. Kalau sudah muncul, maka Di slideshow, Ben. bentar. Ya, memang. Wah. Sudah muncul ya, Bapak Ibu ya? Ya, dikasih slideshow aja. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mencerminkan kemuliaan Allah. Dan kita akan baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Di saya loading ya. Apa sudah muncul Bapak Ibu? Masih loading ya, Ben? Ya. Ya, sudah. Oke. Tapi masih loading. Ya, oke. Sudah ya Pak ya? Sudah. Oke. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 18 dengan tema mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, kita akan membaca firman Tuhan ini Oke. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian 2 Korintus 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti punya cermin ya di rumah ya Bapak Ibu ya. Tadi bercermin dulu nggak Bapak Ibu? Bercermin ya. Nah, dan kita semua itu
pasti di rumah kita memiliki cermin yang akan sangat membantu kita untuk kita bisa melihat penampilan kita. Apakah dandanan kita itu pantas atau tidak. Tanpa cermin saya khawatir, terutama ibu-ibu ya, kaum wanita akan mengalami ketidaknyamanan dalam berdandan. Waktu di Lauje, saya nggak tahu kenapa ya, kayaknya kita minim sekali cermin ya di sana ya. Sampai Bu Elsa pinjam cermin yang sekecil begini ke Ibu Agustina ya. Saya waktu itu berpikir rasanya saya nggak bisa ini, bikin pensil alis gitu kan. Karena kalau nggak ada cermin, bisa pindah relnya. Yang satu lurus, yang satu agak bengkok gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu nggak ada cermin itu rasanya kurang nyaman ketika berdandan. Cermin itu membantu kita untuk memantulkan keberadaan diri kita saat itu apa adanya. Jadi apa adanya kita bercermin, begitulah keadaan kita akan muncul. Di cermin itu seberapa cermin itu bisa memantulkan gambar kita gitu ya. Karena itu ibu tirinya Upik Abu itu nggak seneng sama cermin gitu ya. Karena apa? Karena cermin itu selalu bilang bahwa oh ada yang lebih cantik dari kamu gitu ya. Jadi dia marah sama cermin itu dan dia cari siapa yang lebih cantik dari dia untuk dia binasakan. Cermin mengatakan kepada kita apa adanya kita. Ya kecuali ya Bapak Ibu yang bercermin di kamera HP ya. Kan kadang-kadang kalau nggak ada cermin kita bercermin di kamera HP gitu kan. Ya kalau bercermin di kamera HP kecantikan itu atau kegantengan itu bergantung dari aplikasi apa yang kita pakai ya. Kalau aplikasi itu yang bagus berbayar, wah pasti akan lebih keren kita tampilan di situ ketika kita foto gitu ya. Dan kalau kita HP-nya juga yang kameranya oke, pasti kita lebih mulus kelihatannya. Jadi kecantikan itu bergantung dari aplikasi dan saturasi cahaya yang ada kalau kita pakai kamera HP. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah fungsi cermin secara fisik. Dan arti cermin ini dipakai juga oleh Alkitab untuk menunjukkan suatu gambaran rohani kepada kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya dipanggil bahkan ditetapkan Tuhan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Artinya kita yang sudah diselamatkan Allah dipanggil oleh Allah untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita dimanapun kita berada. Jadi Tuhan memanggil kita itu untuk orang tuh bisa melihat Tuhan, melihat Allah melalui kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mencerminkan kemuliaan Allah? Ya, kita dapat mencerminkan kemuliaan Allah itu yang pertama adalah inisiatif dari Allah sendiri. Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26, nanti ada banyak ayat ya, Bapak Ibu Saudara yang akan saya tampilkan di PowerPoint, nanti boleh dicatat ya. Di sana dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu Saudari kekasih, Tuhan Allah yang memberkati dan melindungi kita, Ia juga menyinarkan wajahnya kepada kita. Ketika manusia masih hidup di dalam kegelapan dosa, manusia tidak diizinkan Tuhan untuk berhadapan muka dengan Allah. Karena apa? Karena ia pasti akan mati, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Allah tidak menghendaki dosa. Dan kalau manusia berdosa itu pasti akan didisiplin oleh Allah. Kalau di perjanjian lama orang yang berdosa dan tidak mau bertobat itu pasti akan mengalami kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, namun ada orang-orang tertentu yang spesial yang diizinkan Tuhan bisa berhadapan muka dengan Tuhan dan tetap selamat. Kita mau melihat ya. Yang pertama adalah Adam dan Hawa.
kita lihat. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan kita mau lihat juga satu ayat lagi, yaitu di Kejadian 3 ayat 8, di sana firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan kita ini kita melihat bahwa Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mereka dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Namun, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka gambar Allah yang tercermin dalam diri mereka menjadi rusak. Mereka tidak lagi memiliki sifat ilahi yang Allah anugerahkan ketika mereka diciptakan. Sehingga mereka merasa takut berjumpa dengan Allah. Mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa terkoneksi dengan Allah, karena ada gambar ilahi di dalam diri mereka yang menyatukan mereka dengan Allah. Namun ketika gambar ilahi itu rusak di dalam diri mereka, mereka merasa takut untuk berjumpa dengan Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kita melihat bahwa dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga mereka terbuang dari hadapan Allah. Dan sinar kemuliaan Allah di dalam diri mereka menjadi redup. Orang tidak bisa lagi melihat gambar Allah di dalam diri mereka. Di dalam keadaan seperti itu, kita melihat bersama-sama bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk memanggil manusia berhadapan dengannya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di sini kita melihat bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang berinisiatif untuk memanggil manusia berjumpa lagi dengan Allah adalah Allah. Karena apa? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan sinar kemuliaan Allah hilang dari diri manusia, manusia itu menjadi takut untuk berjumpa dengan Allah. Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membangun hubungan lagi dengan Allah. Dan inisiatif datang dari Allah untuk memanggil kembali manusia. Itu adalah Adam dan Hawa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari bagian satu ini adalah Yakub. Kita baca dari Kejadian pasal 32 ayat yang ke-30 dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam pergumulan yang berat yang Yakub alami, dalam ketakutannya berjumpa dengan kakaknya Esau, di perjalanan dia kembali, Yakub justru mengalami perjumpaan dengan Allah. Bahkan Yakub bergumul dengan Allah. Pergulatan Yakub dengan Allah itu bertujuan untuk menunjukkan kepada Yakub bahwa sebenarnya Yakub ini punya kekuatan untuk bertarung. Dia punya kesempatan dia punya ketekunan dan kegigihan untuk bertarung tanpa menyerah. Dari malam sampai pagi, firman Tuhan katakan dia bertarung dengan Allah. Allah ingin menunjukkan dalam pertarungan ini bukan Allah menunjukkan bahwa Yakub itu juga bisa menang, tidak. Tetapi dari pergumulan ini, Allah ingin menunjukkan tentang keuletan Yakub. Ia pekerja keras, ia seorang yang ambisius. Buktinya ia bisa sukses ketika menjadi pekerja Laban dan menghadapi semua orang di sana. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Yakub itu gentar? Apa yang membuat Yakub itu takut? Yang membuat Yakub itu kalah dan gagal, yaitu ketika dia berhadapan dengan kelemahan dirinya dan berhadapan dengan kekelaman masa lalunya. Karena itu Allah mau supaya apa? Supaya Yakub kembali untuk menyelesaikan masa lalunya.
Karena kalau orang belum menyelesaikan masa lalunya, bagaimana sinar kemuliaan Tuhan itu bisa ia terima dan pancarkan kembali. Allah ingin membawa Yakub agar ia jangan menjadi orang yang gagal sebelum bertarung. Allah ingin Yakub mengenal potensi dirinya yang besar di dalam Allah. Karena itu Allah bergulat dengan dia di dalam arena Allah. Dan melalui pergulatan itu, masa lalu Yakub dibereskan Tuhan. Hubungan Yakub dengan Esau juga dibereskan. Kepribadian Yakub dibentuk oleh Tuhan. Yakub mendapatkan nama baru, ia mendapatkan status baru. Kalau tadinya ia adalah Yakub, seorang penipu, kini ia berganti nama dengan Israel, yang berarti pahlawan Allah. Yang berarti seorang yang menyinarkan tentang keperkasaan Allah melalui kehidupannya. Dan di dalam teks yang kita baca tadi diartikan sebagai orang yang menang. Yakub itu adalah orang yang menang, bergumul dengan Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara, nama yang baru ini menguatkan Yakub untuk melanjutkan langkahnya, bertemu dengan Esau dan menyelesaikan masa lalu mereka di dalam damai sejahtera. Kalau ia menang bergumul dalam arena Allah, maka Allah akan menyertai dia dalam pergumulan selanjutnya melawan manusia. Dan jika ia ada di pihak Allah, maka siapakah yang dapat melawan? Bapak Ibu Saudara yang mau menyinarkan terang Kristus, mari kita lihat. Mungkin ada masa lalu yang belum diselesaikan. Mungkin masih ada kekelaman-kekelaman yang masih kita simpan di dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi selubung bagi kita. Kita tidak bisa menyinarkan terang Kristus, terang Allah di dalam kehidupan kita secara maksimal. Karena masih ada selubung yang mengikat kita. Tuhan mau seperti Yakub. Yakub berhadapan muka dengan Allah, tetapi dia selamat. Dia bergumul dengan Allah dan dikatakan dia menang melawan Allah dan manusia. Bukan Allah kalah dengan Yakub, tidak. Tapi Allah mau menunjukkan bahwa potensi Yakub bisa menang. Dan kita juga sama. Kita bisa menang melawan masa lalu kita. Kalau Allah membawa kita kembali, itu karena Allah mau kita menyelesaikan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya sering katakan bahwa masalah itu bukan yang terutama diizinkan Allah di dalam kehidupan kita supaya kita bergumul dan kita merasakan pertolongan Tuhan bagi kita. Bukan hanya itu tujuan satu-satunya. Tetapi Tuhan mau mengalami masalah, melalui masalah itu kita hadapi, itu memproses kita menjadi satu pribadi yang Allah inginkan. Yang berkenan di hadapan Allah. Yang menjadi pokok persoalan bukan kita menyelesaikan masalah itu, tetapi masalah itu adalah kita sendiri. Karena itu, kalau kita lepas dari satu pembentukan, kita mau coba untuk lari ke pembentukan yang lain, masalah akan tetap mengikuti kita. Karena yang mau diselesaikan bukan masalahnya, tetapi kita yang mau diselesaikan melalui masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita yang membentuk kita. Jadi percuma kita mau lari dari pembentukan Tuhan. Karena dimanapun kita berada, masalah itu akan selalu mengikuti kita. Karena pembentukan kita belum selesai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita dengan maksimal menyinarkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Karena itu kadang-kadang Tuhan menarik kita kembali untuk kembali di masa lalu kita supaya kita bisa beres di hadapan Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu Saudara. Oke. Melalui pergumulan kita di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang dibentuk oleh Tuhan, menjadi pribadi yang baru, yang sama sekali baru di dalam Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pribadi di dalam pembacaan kita yang sebelumnya tadi di 2 Korintus dikatakan bahwa Tuhan akan mengizinkan kita mengalami satu proses kehidupan. Sehingga kita bisa diperbaharui semakin hari, kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Kalau kita semakin serupa dengan gambar Kristus, maka Kristus yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita tidak lagi diperbudak oleh iblis melalui kehidupan lama kita yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa bertumbuh secara rohani, kita tidak bisa menyinarkan terang Kristus. Ketika kita maju, iblis berkata, siapa sih kamu? Lihat masa lalu kamu. Padahal Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan mau supaya kita menang dalam segala hal. Firman Tuhan mau supaya kita berkata kepada diri kita
bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga adalah Musa. Kita mau melihat bersama-sama dari Keluaran 33 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Musa bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Namun bagaimana dengan orang Israel? Nah, di dalam firman Tuhan, di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 ya, dari Keluaran pasal 33 ini dikatakan bahwa ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Selanjutnya di ayat yang ke-33 sampai 34. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel sangat ketakutan. Jangankan berjumpa dengan Allah, melihat wajah Musa yang bersinar, yang menyinarkan kemuliaan Allah saja, mereka sangat ketakutan. Karena apa? Karena mereka berbuat dosa di hadapan Allah. Ketika Musa menghadap Allah, maka sinar kemuliaan Allah itu terpancar dari wajahnya. Artinya, Allah memperkenan Musa untuk berhadapan dengan Allah, muka dengan muka. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa karya keselamatan Kristus itu merupakan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Merupakan inisiatif Allah. Kematian Kristus telah membuka tabir bait Allah. Selubung yang memisahkan Allah dengan umatnya. Sehingga oleh pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya yang tercurah, telah memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga seperti firman Tuhan yang kita baca, dalam 2 Korintus 3 ayat 18 bagian awal tadi dikatakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya apa? Artinya melalui Kristus kita dapat mengalami perjumpaan dengan Allah, bahkan memanggil Allah sebagai Bapa. Musa diperkenan Allah. Musa bisa berhadapan muka dengan Allah dan dia menyinarkan wajah Allah. Orang Israel ketakutan karena mereka diselubungi oleh dosa. Kita juga waktu masih hidup di dalam kehidupan lama kita tidak berani berhadapan muka dengan Tuhan. Bahkan ketika orang masih hidup di dalam dosa, dia ketika datang ke gereja dia sangat gentar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena Kristus sudah menebus kita, memeteraikan kita dengan darahnya, sehingga kita boleh datang dengan itu berhubungan dengan Tuhan, kita bisa memanggil Allah itu Bapa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang kita melihat bagaimana Allah berinisiatif untuk memulihkan kehidupan kita sehingga kita bisa kembali memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dengannya memungkinkan kita untuk disinari oleh wajah Tuhan dan kita bisa menyinarkan wajah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu mencari wajah Allah. Kita mencari wajah Allah senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, suatu frase kiasan yang seringkali kita dengar, yaitu cari muka. Kita sering kan dengar orang bilang, dia mah cari muka. Cari muka lebih kepada pengertian yang konotasinya itu negatif, yaitu bagaimana seseorang bersikap manis, bersikap baik,
bertutur kata yang manis. Untuk apa? Untuk mendapatkan simpati dari orang lain demi kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri. Ungkapan ini berbeda dengan apa yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 105. Mazmur 105 ayat yang keempat di sana dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu Saudara, mencari wajah Tuhan di sini berarti memperkenan Tuhan. Berarti kita diperkenan oleh Tuhan. Ketika kita menghadap tata hadirat Tuhan, Tuhan memperkenan kita. Itu artinya mencari wajah Tuhan. Kita senantiasa mengupayakan kehidupan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, itu Tuhan memberikan kriteria siapa yang boleh menghadap Allah. Di sini dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang mencari wajah Allah senantiasa adalah orang yang terus-menerus mengupayakan kekudusan hidupnya, sehingga ia senantiasa berada di dalam suatu kondisi hidup yang diperkenan oleh Allah. Dia senantiasa was-was dengan kehidupannya. Dia senantiasa waspada menjaga kehidupannya dengan firman Tuhan, sehingga kapanpun ia datang kepada Allah, ia layak menghadap tahta hadirat Allah. Itulah orang yang mencari Tuhan senantiasa. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita senantiasa mencari Tuhan seperti yang dikatakan pemazmur? Apakah kita berjaga-jaga dengan kehidupan kita? Apakah kita was-was dengan kehidupan kita? Apakah kita menjaga kita tetap berada di dalam jalan kehendak Allah sesuai dengan firman Tuhan? Sehingga kapanpun kita mau datang kepada Tuhan, kita diperkenan oleh Tuhan untuk menghadap hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa menghadap tata hadirat Tuhan, maka ketika kita menghadap tata hadirat Tuhan, maka Tuhan katakan bahwa apa? Ia menyinari kita dengan wajahnya. Dan ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, seperti Musa, ketika disinari oleh wajah Tuhan, maka Musa kembali menyinarkan wajah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ya, yang ketiga adalah menjadi cerminan wajah Allah. Di 2 Korintus 3 ayat 18 yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bercermin, maka kita melihat wajah kita di dalam cermin itu. Ketika kita berhadapan dengan Allah, hendaknya wajah Allah menjadi cermin bagi kita untuk kita berkaca. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Dan ketika Allah memandang wajah kita, maka tentunya wajah Allah itu juga akan tercermin ke wajah kita. Dan ketika kita bercermin pada wajah Allah, maka sinar wajah Allah itu terpantul pada wajah kita, sehingga kita bisa memantulkan sinar kemuliaan Allah melalui wajah kita. Seperti kisah Musa yang wajahnya bersinar ketika ia berjumpa dengan Allah. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Allah, maka wajah kita akan disinari oleh kemuliaan Allah. Sehingga kemuliaan Allah itu dapat disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, maka kita akan menyerap semua kemuliaan Tuhan itu yang Tuhan kehendaki untuk kita serap.
Dan ketika kita kembali dari kita menghadap Allah, seperti Musa, kita berhadapan dengan orang lain akan bercermin kepada kita, dan dia akan melihat kemuliaan Allah melalui kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kemuliaan Allah melingkupi kehidupan kita, dan orang bercermin kepada kemuliaan Allah yang ada di dalam diri kita, maka apakah yang akan ditemukan orang itu melalui sinar wajah kita, melalui sinar hidup kita? Apakah muka yang seperti ini? Atau muka yang seperti ini? Atau muka yang seperti ini? Apakah yang akan dijumpai orang? Ketika firman Tuhan berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi apa? Memberi damai sejahtera, memberi sukacita, memberi berkat. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika Bapak Ibu Saudara menghadiri sebuah pernikahan, dan ketika pengantin pria berdiri di depan, dan pengantin wanita yang diapit oleh ayahnya berjalan menuju pengantin pria, dan kita melihat wajah mereka. Apakah wajah mereka begini? Saya pikir mereka terpaksa menikah, Bapak Ibu Saudara ya. Mereka dijodohkan mungkin dan tidak suka. Tapi kalau mereka saling mencintai, Bapak Ibu Saudara, betapa bersinar-sinar wajah pengantin pria dan pengantin wanita ketika mereka di dalam prosesi akan menyatu di hadapan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti kita akan menyinari wajah Tuhan. Dan orang lain akan melihat wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melaksanakan misi, ketika kita melaksanakan pekabaran Injil, wajah siapa yang kita sampaikan? Kehidupan yang seperti apa yang kita gambarkan? Apakah orang bisa melihat Kristus hidup di dalam diri kita? Apakah orang bisa merasakan kehadiran Kristus melalui keberadaan kita? Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bu Marni dan Bu Agustina. Dulu juga kita punya pengalaman ya, Bu El, saya pergi ke Lauji. Bagaimana kita menghadirkan Kristus ada di sana. Bagaimana kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh dunia yang gelap ini. Karena apa? Karena kita menyerap kemuliaan Allah dan kita menyinarkan kemuliaan Allah kembali kepada dunia ini. Sehingga orang bisa menemukan terang melalui apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah sungguh kita bercermin? Apakah kita sungguh menyimak diri kita ketika kita bercermin? Mari kita bercermin. Mari kita simak wajah kita. Apakah kita menyinarkan wajah Allah ataukah tidak? Mari kita bercermin. Mari kita simak kehidupan kita. Apakah hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah atau tidak? Bagaimana respon orang lain ketika berhadapan dengan kita? Jika kita menyinarkan kemuliaan Allah, maka kehadiran kita pasti akan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera. Sama seperti Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita karunia, memberikan kita damai sejahtera. Tentunya demikian juga dengan kehadiran kita yang menjadi kesaksian yang terus memancarkan terang Kristus. Mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita terus bercermin pada kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh memproses kehidupan kita, melepaskan kita dari berbagai selubung yang menghalangi kita untuk berhadapan muka dengan Allah. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus memproses kita, semakin hari kita semakin serupa dengan gambar Kristus. Di dalam kemuliaan yang semakin besar, semakin kita bertumbuh secara rohani, maka kemuliaan Tuhan itu akan semakin besar dan semakin besar dan semakin besar terpancar melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita dalam kita menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus dimanapun Tuhan mengutus kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, perkataan hamba-Mu ini Tuhan, sebentar lagi akan berhenti. Tetapi firman Tuhan yang diberitakan adalah firman yang hidup, yang akan terus berbicara di dalam hati kami, memproses kehidupan kami,
semakin hari semakin serupa dengan Kristus, sehingga kami Tuhan boleh semakin hari semakin memancarkan terang kemuliaan Kristus, semakin besar melalui kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk taat kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan memproses kami, mungkin dengan pahit, mungkin dengan sakit Tuhan, untuk membereskan masa lalu kami Tuhan, untuk membereskan kehidupan kami, agar kami Tuhan boleh menyinarkan terang Kristus, boleh menyinarkan kemuliaan Tuhan dengan maksimal melalui kehidupan kami. Berikan kepekaan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh meresponi setiap pembentukan Tuhan, dan kami boleh tahu rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kami, memproses kami semakin hari, kami serupa dengan gambaran Kristus, dan semakin hari kami boleh semakin menyinarkan terang Kristus melalui kehidupan kami. Kami boleh menggambarkan Injil, kami boleh hadir menjadi perpanjangan kemuliaan Tuhan. Orang-orang bisa melihat terang dan bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa untuk firman. Amin.